Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi transenden yang berkaitan dengan integral, yaitu materi tentang fungsi logaritma natural atau alami dan fungsi eksponensial alami. Tentunya integral dari fungsi ini semua. Yang pertama, fungsi logaritma natural atau alami. Definisi: fungsi logaritma alami itu dinotasikan dengan ln, ln, membacanya ln, logaritma natural. Dan didefinisikan oleh ln x sama dengan integral seperti dt, batasannya dari 1 sampai x, untuk x positif lebih dari 0. Daerah asal fungsi logaritma alami atau natural adalah himpunan bilangan real positif, makanya x lebih dari 0, makanya x-nya itu selalu positif. Berarti kan turunan fungsi logaritma alami, turunan dari ln x dx itu kan menandakan turunan dengan variabel x, berarti turunan dari ln x adalah seper x. Tentunya x-nya tidak boleh 0 karena sebagai penyebut kan. Ini kalau turunan berarti kalau integral dari seper x berarti hasilnya ln x. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integral seper x dx itu sama dengan ln x plus c. Untuk x tidak boleh 0. Jadi kalau nanti ketemu integral seper x dx, jawabannya ln x plus c. Kalau seper u du, ln u plus c. Seperti dt, ln t plus c. Kita coba soal ya. Contoh pertama, carilah hasil dari integral 5/2 x plus 8 dx karena variabelnya x. Kita uraikan. Kita misalkan dulu. Integral 5/2 x plus 8 dx berarti u-nya adalah 2x plus 8. Loh, kenapa? Karena ini materinya kan logaritma natural, berarti integral seper x konsepnya, formulanya. Sehingga kita misalkan u-nya adalah 2x plus 8, sehingga kita mencari turunannya du per dx sama dengan 2. Ini bisa kita pindah-pindah ruas menjadi du per 2 sama dengan dx. Nah, ini yang saya lingkari ini adalah yang kita gunakan untuk mensubstitusi. Pak, kok substitusi lagi? Ya, metode substitusi pada integral itu adalah materi dasar, jadi hampir semua integral nanti ada materi substitusi. Integral parsial, trigonometri, pecahan, dan seterusnya. Selanjutnya, ini kan permisalannya sudah ketemu, berarti tinggal soal kita uraikan. Integral 5/2x plus 8 dx, ini kita ubah. Berarti kalau ketemu 2x plus 8, kita ganti u. Sedangkan kalau ketemu dx, kita ganti du per 2. Sehingga menjadi integral 5/u kali du per 2. Untuk angka 5 dan 2, ini kan masing-masing konstan angka, makanya bisa kita keluarkan 5/2, sehingga menjadi 5/2 kali integral seper u du. Nah, jadi dari sini semua tadi itu adalah metode substitusi, ini yang materinya. Menjadi 5/2 integral seper u ln u plus c. Selesai. Semudah itu Pak. Iya. Jadi konsepnya hanya seper u du ya ln u. Seper x, ini u-nya nanti diganti x ya. Oh, ini belum diganti x, ini harusnya x. Nah, sudah diganti x karena soalnya dalam variabel x, makanya ln u kita ganti menjadi ln u-nya tadi 2x plus 8, ln 2x plus 8 plus c. 5/2-nya kan hasilnya tadi yang konstan.
Selesai. Bisa dipahami ya? Kita coba lanjut pada contoh kedua. Carilah hasil dari integral x per 3x kuadrat plus 1 dx. Tentunya kita masih menggunakan metode substitusi. Kira-kira mana yang dimisalkan sebagai u dulu? Yang x atau yang 3x kuadrat plus 1? Ya jelas yang penyebut ya, 3x kuadrat plus 1, karena nanti hasil turunannya bisa digunakan untuk menyederhanakan. Kali ini pada video ini warnanya tidak saya kasih merah, hijau, saya takut mengganggu, makanya saya coba hitam semua. Nanti kalau lebih menarik yang ada hitam, ada yang merah, ada yang hijau, nanti bisa tulis di kolom komentar atau lewat japri boleh. Nanti di video selanjutnya insya Allah kita, kalau memang yang diganti U kasih merah, yang disubstitusi DX-nya warna hijau atau yang lain supaya lebih jelas, nanti boleh. Misal U-nya adalah 3x kuadrat plus 1, kita mencari turunannya du per dx yaitu 6x. Tinggal pindah-pindah ruas, sehingga diperoleh du per 6x sama dengan dx. Jadi nanti kalau ketemu dx, kita ganti du per 6x dari soal. Kalau ketemu 3x kuadrat plus 1, kita ganti u, tentunya dari soal. Sehingga soal ini kita selesaikan menjadi integral x per 3x kuadrat plus 1 dx. Ini masih tetap. Kita ubah menjadi integral x-nya tetap 3x kuadrat plus 1 diganti u, benar. Dx-nya diganti du per 6x. Menjadi ini kan 6x, berarti x-nya bisa dicoret ya, bisa disederhanakan. X-nya bisa disederhanakan, berarti menjadi integral 6-nya bisa keluarkan menjadi 1/6 integral 1/u du. Nah, lebih mudah, X-nya dihilangkan, 6-nya karena penyebut menjadi 1/6 integral 1/u du menjadi integral menjadi 1/6 ln u plus c. Menjadi sama dengan 1/6 ln u-nya diganti tadi ya 3x kuadrat plus 1 plus c. Bisa kita simpulkan, jadi pada soal integral x per 3x kuadrat plus 1 dx hasilnya sama dengan 1/6 ln 3x kuadrat plus 1 plus c. Selesai cara menyelesaikannya. Selanjutnya kita akan memahami sifat-sifat logaritma alami. Ini hanya sifat-sifat, nanti bisa saya cepat ya. Jika A dan B merupakan bilangan positif, sedangkan dan R sembarang bilangan rasional, maka berlaku ln 1 nilainya sama dengan 0, ln A per B itu sama artinya ln A dikurangi ln B, ln A kali B itu sama artinya ln A ditambah ln B, sedangkan ln A pangkat R itu R kali ln A. Nah, ini beberapa sifat pada logaritma natural. Nanti kalau ada soal yang bentuknya susah dikerjakan bisa diuraikan seperti ini. Ini ada beberapa latihan soal, ini bisa dikerjakan. Ini semua menggunakan metode substitusi ya, jadi diuraikan dulu metode substitusi, baru nanti ketemu super U. Kalau pakai misalnya U dan seterusnya. Saya lanjutkan untuk fungsi eksponensial alami. Definisi. Kebalikan atau inverse ln disebut fungsi eksponensial alami yang dinyatakan oleh kalau biasanya penulisannya E pangkat. Penulisannya seperti ini. E pangkat ln X sama dengan X. Untuk X positif. Kalau E pangkat ln Y itu nilainya Y untuk semua Y. Nah, huruf E menyatakan bilangan real positif unik sedemikian sehingga ln E nilainya 1. Nah, itu eksponensial E pangkat. Kita ingat kembali tentang turunan pada E pangkat X.
Nah, itu adalah hasilnya tetap E pangkat X. Jadi, kalau kalian mengingat kembali materi turunan tentang eksponensial alami, turunan dari E pangkat X itu tetap E pangkat X. Otomatis integralnya apa? Ya tetap. Kalau E pangkat X, integralnya ya tetap E pangkat X plus C. Nah, sehingga dapat dikatakan integral E pangkat X dx hasilnya E pangkat X plus C. Tetap ini hasilnya. Contoh, hitunglah soal nomor 1 sampai 4, tapi mungkin kita bahas sebagian, tidak semua ya. Nanti beberapa soal yang belum dibahas di sini sebagai latihan. Contoh 1, carilah hasil dari integral E pangkat min 4x dx. Nah, karena rumusnya formulanya E pangkat X, berarti yang kita misalkan sebagai U apa? Ciri paling gampang untuk materi ini ya pangkat dari E. Sehingga kita misalkan U-nya adalah min 4x pangkatnya. Kita cari turunannya, du per dx sama dengan min 4. Sehingga hasilnya kita pindah ruas du per min 4 sama dengan dx. Ini yang kita gunakan untuk mensubstitusi. Sehingga soal ini menjadi tapi ini ya, pangkatnya min 4x menjadi U. E pangkat U, dx-nya menjadi du per min 4. Yuk, gak ada yang dicoret, min 4 itu konstan, bisa kita keluarkan menjadi min seperempat atau sepermin 4 integral E pangkat U du. Sama artinya min seperempat E pangkat U plus C. Nah, ini U-nya harus diganti. Pangkat tadi U-nya min 4x ya. Sepermin 4 kali E pangkat min 4x plus C. Selesai. Mudah, materi ini mudah. Asalkan bisa metode substitusi. Jadi, soal integral E pangkat min 4x dx sama dengan seper min 4 atau min seperempat sama aja kali E pangkat min 4x plus C. Selesai. Contoh kedua, wah ini Pak, ini kok bingung Pak. Kita fokus pada U dulu. U-nya yang mana? Yaitu pangkat dari E. Sehingga kita tulis sama persis soalnya. Kita tulis misalkan U-nya adalah pangkat dari E min X pangkat 3. Ini kalau kita turunkan, hasilnya adalah pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1. Min 3X kuadrat bisa digunakan untuk mencoret X kuadratnya kan. Nah, kita pindah-pindah ruas sehingga menjadi du per min 3x kuadrat sama dengan dx. Artinya nanti dari soal ini kalau ada min x pangkat 3 diganti u, kalau ada dx diganti du per min 3x kuadrat. Soal ini menjadi, ini masih sama, pangkat min x pangkat 3 menjadi e pangkat u, dx-nya diganti menjadi du per min 3x kuadrat. Yang ini kan Pak nanti digunakan, yang ini ya, digunakan untuk menyederhanakan ya. Jadi ini hilang. Sehingga menjadi min sepertiga nanti keluar, taruh di depan, min sepertiga, seper min 3 integral e pangkat u du sama dengan 1 per min 3 e pangkat u plus c. Ya, tinggal pangkatnya diganti. Seper min 3 kali e pangkat, punya tadi apa? Min X pangkat 3 plus C. Selesai. Disimpulkan jadi hasil dari soal ini integral X kuadrat kali E pangkat min X pangkat 3 dx sama dengan seper min 3 kali E pangkat min X pangkat 3 plus C. Selesai. Mudah-mudah. Ya susah-susah. Kadang mudah, kadang susah. Gampang-gampang susah ya. Ya, yang penting rajin untuk latihan. Ini ada beberapa soal, ini sudah materinya saya urutkan, jadi soal ini sesuai untuk eksponensial alami, jadi nanti pasti E pangkat semua, jadi silakan dicoba sebagai bahan latihan. Itu mungkin untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya minta maaf jika ada yang salah, mungkin saya
membuat videonya, saya mengajarnya ada yang salah. Jangan patah semangat, selamat belajar, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.